Mari kita berdoa untuk kita mengawali kelas kita hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui berkat-berkat yang kami terima, baik secara jasmani maupun rohani, terlebih kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami belajar salah satu kitab-Mu yang menyatakan kehendak dan karya-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah melalui pembelajaran ini kami mendapatkan hal-hal yang membangun iman kami, memelihara iman kami, bahkan memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih kepada kami, serta kami dapat membagikannya kepada orang-orang yang kami jumpai dan kami ajar nantinya. Kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kemarin kita sudah sampai di pasal 3 ayat 8. Kita sudah mendapati ada narasi mengenai kejatuhan manusia di dalam dosa, tahapan-tahapan sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, kemarin ada satu mahasiswa yang setelah kelas itu datang saya, Pak Dani ya, yang akan mengajukan beberapa diskusi pertanyaan yang kemarin mungkin tertinggal dan belum sempat kita bahas. Maka kemarin saya bilang besok harus kamu simpan pertanyaan ini untuk kita diskusikan di kelas, dan kita akan mendengarkan pertanyaan itu. Ada 2 pertanyaan ya Pak Dani ya. Ya, silahkan Pak Dani ajukan pertanyaan itu dan kita akan diskusikan sebelum kita nanti masuk ke dalam ayat yang selanjutnya. Pertanyaan yang pertama itu Kejadian 3 dosa itu dengan datang dari awal. Apakah Martin Luther menggunakan ayat ini juga untuk Lutheran, sehingga Lutheran tidak dapat memimpin? Nah, saya lihat juga bukan hanya Lutheran, Katolik juga tidak, dan Islam pun tidak. Tidak hanya dengan apakah mereka juga kalau kita bisa seperti itu? Baik, sekali lagi pertanyaannya, apakah saudara menangkap? Mungkin saya akan memparafrasekan pertanyaan saudara Dani begini. Ayat 6 itu kemarin kita lihat sebagai tahapan kejatuhan manusia di dalam dosa, di mana tahapan itu dimulai dari tindakan wanita yang mengambil peran atas laki-laki dan kemudian mengakibatkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dia mulai meresponi dari mulai ayat yang ke-5, bahkan mulai dari ayat yang ke-3 ya. Sudah mulai di sana wanita itu menjawab pertama kali kepada ular ya, pada ular yang membingungkan mereka dengan memutarbalikkan firman Allah. Dan pertanyaannya adalah, apakah dengan pengalaman masa lalu ini menjadi dasar kita untuk mengatakan bahwa wanita itu tidak boleh, ya kan, begitu ya, tidak boleh memimpin. Apakah dengan pengalaman itu atau dengan kejadian pasal 3 ayat 6 itu menjadi dasar bagi kita untuk mengatakan, oh, karena inilah wanita tidak boleh memimpin? Silakan, apakah ada yang ingin memberikan argumentasi terkait dengan pertanyaan ini? Apakah ayat 6 ini menjadi fondasi ajaran mengenai mengenai peran wanita atau mengenai kepemimpinan wanita? Apakah ini dasarnya? Pak Matias mungkin akan memberikan tanggapan, atau Pak Yono, atau siapapun boleh. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ingin mengajak saudara sekali lagi mengingat kembali, kira-kira ketika Allah menciptakan pertama kali manusia, Allah membagikan peran tidak kepada mereka. Sebelum ini terjadi, sebelum kejatuhan ini terjadi, sudah ada belum penjelasan Allah mengenai apa peran laki-laki, apa peran perempuan itu secara implisit di sana dalam narasi penciptaan?
Apakah ada? Seorang laki-laki itu akan begini, seorang wanita itu akan begini, atau engkau akan menjadi begini, engkau akan menjadi begini. Ada? Dijelaskan di mana itu? Di ayat berapa itu? Esher Kenekdo ya? Di mana itu? Pasal 2 ayat 18. Pasal 2 ayat 18. Apakah itu sudah menjelaskan kepada kita mengenai peran seorang wanita di sana? Dan Tuhan Allah berkata, "Wa yomer Adonai Elohim lotov heyot ha-adam lebado." Tidak baik bagi manusia itu, bagi Adam itu, untuk menjadi lebado, sendiri, untuk sendirian, untuk menjadi sendirian. Lalu perhatikan apa yang dilakukan Allah karena kebutuhan itu. Nah, jadi dia mengatakan, ya, Esyah lo, aku akan menjadikan baginya Eser Kenegdo, penolong baginya. Itulah peran wanita. Jadi fondasi mengenai peran wanita itu bukan didasarkan pada alasan kejatuhan manusia pertama kali. Bukan semacam kutukan, bukan semacam konsekuensi, karena nanti konsekuensi atas wanita itu ada, nanti kita akan pelajari, akan kita temukan di sana. Wanita itu seperti apa akibat dari dosa itu. Jadi peran wanita sebagaimana dijelaskan di dalam penciptaan itu sudah ada, yaitu sebagai Eser Kenegdo, penolong yang sepadan atau penolong sepadannya, Eser Kenegdo. Sekali lagi, kalau saya boleh menjawab secara cepat, apakah ayat 6, pasal 3 ayat 6 ini menjadi dasar untuk mengatakan bahwa ini adalah alasan kenapa wanita tidak boleh memimpin atas laki-laki? Jawaban saya adalah tidak. Mengapa? Karena sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 8, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, sebelum Hawa berbicara kepada iblis, sebelum Hawa memutuskan untuk melihat buah yang baik itu, lalu mempertimbangkan dalam pikirannya, lalu mengambil buah itu dan bahkan memberikannya kepada Adam, Allah sudah menetapkan satu peran. Nah, ini fondasinya. Fondasi awal peran wanita itu sudah dijelaskan sebelum manusia jatuh dalam dosa, yaitu untuk menjadi penolong yang sepadan. Mau dia makan buah itu atau tidak, mau dia berbincang dengan iblis itu atau tidak, mau dia memberikan buah itu atau tidak, dia tetap adalah seorang yang ditetapkan Allah sebagai penolong yang setia. Jadi bukan karena dia jatuh ke dalam dosa lalu dia dijadikan, oh oleh karena itu kamu akan menjadi penolong yang setia, penolong yang sepadan. Bukan ya. Jadi sekali lagi, peran atas wanita dan laki-laki atau Adam sudah ditetapkan Allah sejak mereka diciptakan. Nah, kalau begitu apa peran laki-laki? Kaitannya dengan wanita tadi. Kalau wanita adalah penolong yang sepadan, maka laki-laki adalah apa? Ya? Ini. Ya, bisa dikatakan begitu ya. Pemimpin, atau bisa juga dikatakan orang yang ditolong. Loh,
Berarti statusnya lebih tinggi penolong atau yang ditolong? Ya, penolong Esher Kenegdo itu berarti orang yang ditetapkan menjadi pendamping yang akan membantu Adam untuk menggenapi kehendak Allah. Apa itu? Mandat kultural, mandat reproduksi ya. Apa itu? Menghasilkan keturunan. Apakah cuma menghasilkan keturunan saja? Multiplikasi jumlah? Tidak, tetapi menghasilkan keturunan yang menjadi penyembah-penyembah Allah, yang bersekutu dengan Allah, menjadi umat ciptaan yang terus bersekutu dengan Allah. Ya, maka itu adalah hakikat pernikahan. Ya, ditetapkan pasangan lalu untuk menikah. Kehendak Allah apa atas pernikahan itu? Beranak cuculah, bukan cuma nambah jumlah anak. Nanti kalau saudara menikah ditanya, anakmu berapa? 10 pak. Wih, banyak sekali. Saya melaksanakan mandat kultural. Terus 10 ngapain? Yang satu ada di penjara, yang satu ada di rehabilitasi narkoba, yang satu ada di mana tuh? Jalanan, di rumah sakit jiwa. Ya, itu namanya multiplikasi, menambah jumlah beranak cucu, tapi tidak menjadikan anak cucu kita itu sebagai generasi yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Jangan diputus sampai pada multiplikasi, bertambah jumlah saja. Tapi kita harus bertanggung jawab terhadap anak yang kita lahirkan itu. Maka saudara, ketika nanti saudara menjadi seorang pelayan, seorang gembala, gembalakanlah pertama kali jemaatmu, yaitu siapa? Keluargamu sendiri. Itu tanggung jawab pertama. Itu dia. Nah, oke, jadi itu ya Pak Dani. Jadi bukan itu fondasinya. Nah, terus apa kaitannya dengan ayat 6? Ayat 6, apakah itu nggak dijadikan pertimbangan Pak untuk membangun fondasi, membangun dasar bahwa wanita itu tidak boleh mengambil peran atas laki-laki? Ayat 6 ini menjadi pengalaman yang berharga, menjadi pembuktian bahwa ketika manusia tidak mengikuti kehendak Allah, manusia mengambil peran yang berbeda, maka yang terjadi ini. Yang terjadi ini. Ketika Adam mengambil peran atas laki-laki, yang terjadi adalah apa? Kejatuhan di dalam dosa. Maka pengambilan peran atas laki-laki itu menjadi krusial. Isu pengambilan peran itu menjadi krusial. Bukan masalah boleh dan tidak boleh. Yang seringkali menjadi isu perdebatan itu, seringkali kita langsung mengatakan, boleh tidak wanita melayani? Boleh tidak wanita berkhotbah? Boleh tidak wanita memimpin doa? Apakah di Alkitab ditulis di situ? Wanita tidak boleh berkhotbah, wanita tidak boleh berdoa, wanita tidak boleh memimpin di altar, di mimbar. Apakah tertulis di situ? Secara eksplisit tadi tidak ada. Tetapi yang kita harus jelaskan adalah apa sih kehendak Allah atas wanita, atas laki-laki sejak awal diciptakan mereka. Itu yang harus kita garis bawahi. Kalau wanita diciptakan sebagai Esher Kenegdo, sebagai penolong yang setia, kemudian dia berperan atas kemauannya sendiri, mengambil peran yang berbeda, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya apa? Bukan berkhotbah di situ, tetapi dia mengambil peran atas laki-laki. Bukan berceramah, tetapi dia berbicara kepada siapa? Ular untuk yang pertama kali. Dia memutuskan untuk mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ya kan? Itu adalah apa? Namanya bukti bahwa wanita tadi mengambil peran atas laki-laki.
Memang tidak ada di situ ada Hawa berkhotbah atas, tidak, tetapi bukan masalah tindakannya apa, tapi pengambilan peran itu yang menjadi isu. Nah, ketika sekarang berkhotbah itu dia mengambil peran atas laki-laki, berarti itu sama prinsipnya. Ketika dia berkhotbah tanpa mengambil peran atas laki-laki, boleh enggak? Kapan dia berkhotbah tanpa mengambil peran atas laki-laki? Bisa nggak wanita berkhotbah tapi dia tidak mengambil peran atas laki-laki? Bisa. Kapan itu? Ya ketika sang pria itu meminta dia untuk menjadi penolongnya. Misalnya ada kaum ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu ya, tidak ada bapak-bapak di sana. Lalu kemudian akan berkhotbah masalah kehidupan kewanitaan, ya. Lalu pastornya tadi meminta wanita, nggak harus istrinya ya, seorang wanita yang punya pengalaman untuk menjelaskan itu kepada para wanita, boleh enggak? Apakah dia mengambil peran atas laki-laki? Tidak. Laki-laki tetap berotoritas untuk meminta wanita itu mengajarkan. Kalau di ibu-ibu tapi tiba-tiba dia ambil alih peran pastor, pastornya sudah sama-sama ini mau khotbah di PKW. Pastor kan boleh khotbah di PKW ya, nggak harus ibu-ibu ya. PKW, sekolah minggu, remaja itu tanggung jawab pastor, saudara. Itu tanggung jawab pelayan. Jadi jangan lepaskan tanggung jawab mentang-mentang itu bukan ibadah raya. Itu yang seringkali terjadi. Sekolah minggu, Matias ya, remaja, Pak Franky ya, PKW, Pak Dani ya, saya khotbah. Mau dikasih menu apa terserah, nggak tahu. Mau dikasih ajar apa anak sekolah minggu nggak tahu. Mau dikhotbahi apa sekolah PKW-nya nggak ngerti pastornya. Itu pastor nggak bertanggung jawab. Oke, kembali ke sini. Kembali ke tadi. Seandainya ada seorang ibu lalu tiba-tiba berkhotbah di PKW atau persekutuan kaum wanita tanpa sepengetahuan pastor, gimana menurut saudara? Tanpa sepengetahuan pengurus jemaat yang dipilih, ya, pengurus jemaat yang dipilih, ketua pengurus jemaat, kira-kira apa? Mengambil peran nggak itu? Dia mengambil peran atas laki-laki. Bagaimana Pak dengan dosen yang di sini? Dia mengajar laki-laki. Ada dosen perempuan mengajar laki-laki, betul ya? Iya. Bu Ripka mengajar kita, mengajar saudara-saudara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Tapi sekali lagi, dia tidak mengambil peran atas laki-laki. Kenapa? Karena dia di bawah koordinasi saya sebagai Kaprodi. Dengan kata lain, dia membantu saya dengan mengajarkan bahasa Inggris sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tetap menjadi Esher Kenekdo. Bu Ripka membantu saudara-saudara untuk memahami bahasa Inggris. Bu Ripka membantu saudara-saudara untuk memahami bahasa Indonesia. Nah itu dia. Bu Ripka membantu kita semua laki-laki untuk mengatur keuangan di kampus. Dia menjadi Esher Kenekdo, membantu kita. Dia tidak mengambil peran atas laki-laki. Nah itu yang harus kita pahami. Nah jadi saudara-saudara, ketika ayat 6 itu kita baca, maka kita diingatkan mengenai akibat yang benar-benar terjadi ketika kehendak Allah itu dilanggar. Nah itu ya Pak ya. Jadi itu bukan pondasinya. Pondasinya justru dari pasal yang kedua. Memang Allah menciptakan wanita untuk menjadi Esher Kenekdo. Sekalipun dia tidak bertemu dengan ular, berbincang-bincang, sekalipun dia tidak mengambil buah itu, tidak memberikan kepada Adam, dia tetaplah seorang yang ditetapkan menjadi Esher,
anekdot. Itulah tujuan penciptaan pertama kali. Ya, narasi penciptaan mengenai peran wanita atas peran ya laki-laki dan wanita ya. Oke, pertanyaan yang kedua, mungkin ada pertanyaan, ada tambahan lagi ini mengenai pertanyaan ini. Jadi yang datang belakangan, saya belum melanjutkan ayat yang ke-9 karena masih ada diskusi. Ya, tadi ada pertanyaan, apakah ayat 6 ini ketika manusia itu pertama kali jatuh dalam dosa, ternyata Hawa yang membuat mereka jatuh dalam dosa pertama kali ya. Dan apakah ini menjadi dasar kita untuk menetapkan aturan bahwa wanita itu tidak boleh memimpin laki-laki? Apakah ini dasarnya? Bukan. Dasarnya adalah Kejadian pasal ya jauh sebelum ini terjadi sudah ada ketetapan Allah atas wanita itu. Oke, itu ya. Pertanyaan yang kedua Pak Dani, silakan. Sebelum lanjut, apakah gereja-gereja yang lain? Karena gereja-gereja yang lain saya lihat perempuan bisa berkorban. Ya. Ini semacam gimmick. Gimmick perempuan berkorban. Apakah mereka tidak memang saat ini Pak? Ya. Atau kejadian di lapangan itu Pak? Sehingga perempuan itu bisa berkorban. Oke. Sekali lagi itu masalah prinsip penafsiran. Kalau saudara-saudara membaca salah satu buku yang namanya buku apa? Ada satu buku mengenai satu artikel, bukan satu buku, satu artikel dalam buku yang kita miliki di file Indonesia itu ya, terjemahan. Itu ada satu file banyak agama atau banyak denominasi, satu Alkitab. Satu Alkitab banyak agama, banyak keyakinan, banyak banyak denominasi. Alkitabnya sama. Alkitabnya sama. Bacaannya sama. Tapi kenapa kok pada akhirnya berbeda-beda? Itu tergantung cara menafsirkan. Kita punya prinsip penafsiran apa? Historik gramatikal. Menafsirkan teks itu sesuai dengan konteks historis yang ada ketika penulis menuliskan kitab itu. Kemudian dari grammarnya, kita juga menafsirkan beberapa teks yang mungkin sulit itu dengan prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab. Kalau kita tidak paham sesuatu kata di dalam Alkitab, kita harus mempertimbangkan penggunaannya dalam kitab yang lain. Nah itu dia. Nah, jadi pasti mereka akan membaca ayat ini. Pasti mereka juga sudah tahu ayat ini. Tapi sekali lagi, kenapa gereja lain sekarang ada banyak yang melakukan atau memperbolehkan wanita berkhotbah atau mengambil peran atas laki-laki? Nah tentu ini menjadi bukti inkonsistensi atau tidak konsistensinya mereka terhadap prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Jadi sekali lagi ya masalah penafsiran ya. Oke. Nah gereja kita tetap memandang bahwa Alkitab mengatakan demikian dan aku percaya itu cukup ya. Kita prinsipnya seperti itu ya. Kalau itu tidak sesuai dengan zaman bagaimana Pak? Kan sekarang ada gerakan feminisme, teologi feminisme yang mengatakan wanita pun diciptakan sama, segambar dan serupa dengan Allah. Oh iya, saya setuju itu. Saya setuju itu. Wanita segambar dan serupa dengan Allah. Saya setuju. Baik dalam apa itu? Pikiran dan kehendaknya. Pikiran, kehendak, perasaannya itu sama, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ingat, ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu, mereka juga dibekali dengan peran yang berbeda. Itu yang kadang-kadang tidak diingat atau diabaikan ya. Mereka hanya mengatakan wanita dan pria memiliki kesejajaran.
kesejajaran karena segambar dan serupa dengan Allah, maka tidak boleh dibedakan tugas-tugasnya. Ingat, yang membedakan bukan manusia. Yang memberikan peran yang berbeda adalah Allah sendiri. Dari sejak awal Dia menciptakan. Ya, gerakan feminisme menolak itu, perbedaan peran itu. Mereka ingin menonjolkan kesetaraan, egalitarian. Ya. Dalam hal tertentu Alkitab mengatakan egalitarian, kesamaan. Contohnya 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Wah, siapa itu? Laki-laki dan wanita, semua sama, egalitarian. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks kita diciptakan dilahirkan sebagai orang Kristen yang baru, kita memiliki akses langsung kepada Allah. Imamat yang rajani, imam itu punya akses kepada Allah dalam hal apa? Berdoa. Ya kan? Kita itu punya kedudukan yang sama sebagai imamat. Semua orang, bukan hanya satu. Kalau dulu imam itu cuma satu. Imam agung itu cuma satu ya. Dia yang disuruh mempersembahkan korban. Ya. Dianggap paling kudus di antara orang-orang yang lainnya. Dikuduskan. Tidak semua orang bisa masuk ke bait suci, harus melalui perantara. Sekarang kita disebut imamat yang rajani, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bukan berarti kita kemudian melaksanakan tugas-tugas imamat, mempersembahkan korban di bait suci, enggak. Tapi kita memiliki imam yang agung, ya kan? Yesus Kristus. Kita memiliki akses langsung kepada Allah dengan cara berdoa. Ya, kalau dulu orang berdoa harus titip, tolong doakan ini ya, tolong doakan ini ya. Sekarang berdoa langsung kepada Allah. Itu yang dimaksud. Perannya tidak pernah dianulir. Allah tidak pernah menganulir. Ya, tidak pernah menganulir sabdanya. Maka kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 itu sebenarnya adalah rencana mula-mula yang harus saudara ketahui. Baik itu mengenai pernikahan, baik itu mengenai peran laki-laki, peran wanita, baik itu mengenai ekologi, antropologi, ekonomi, semua yang mi itu, i itu semua, logi-logi itu. Semua dasarnya kalau kita akan pelajari harusnya dimulai dari rencana awal penciptaan. Pernikahan pun harus dimulai dari sana. Harus dimulai dari sana. Mengenai keluarga, apa tujuan Allah membentuk keluarga? Dimulai dari rencana mula-mula. Nah itu dia yang seharusnya kita awali dari situ. Oke, itu ya Pak Dani. Ada lagi? Yang kedua silakan. Pertanyaan yang kedua adalah ketika Hawa berbincang dengan Tuhan, atau Hawa sedang menggoda Hawa untuk jatuh ke dalam Tuhan tidak datang untuk misalkan membantu. Namun setelah mereka sudah melakukan hal itu, baru Tuhan datang. Apakah Tuhan sengaja membiarkan ciptaannya untuk tergoda? Ya. Gimana saudara-saudara? Apakah bisa dikatakan bahwa Tuhan itu terlambat menolong? Udah makan baru datang, terlanjur makan baru datang. Apakah dengan demikian Allah bisa dipersalahkan karena Tuhan terlambat datang menolong atau mengingatkan? Pas waktu mau ambil itu, seharusnya kan Tuhan bisa, ingat, gitu ya. Bagaimana tanggapan saudara? Kenapa kok demikian yang terjadi? Pertanyaannya adalah apakah Tuhan patut dipersalahkan? Kira-kira begitu ya, atas peristiwa itu. Kenapa kok Tuhan tidak datang tepat waktu? Kira-kira begitu ya.
Ya, silakan Pak Yono. Menurut saya Tuhan tidak sengaja atau berpura agar manusia itu dicoba oleh jatuh dosa, tapi Tuhan memang benar menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Dia, tetapi Tuhan juga tidak lupa memberikan kita kehendak bebas. Jadi dari kehendak bebas itu kita dapat menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Oke. Sehingga kita dapat berbuat apapun yang menurut kita itu baik. Oke. Ini bagus ya. Pak Yono mengingatkan kita tentang free will atau kehendak bebas yang Allah berikan kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Mereka punya kehendak bebas, bukan seperti robot diciptakan tanpa ada kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu, bukan. Mereka punya kehendak bebas. Arti kehendak bebas itu apa? Dia bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan kemampuan yang sempurna tadi, segambar dan serupa dengan Allah, dia mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tanpa dia makan pohon itu, seharusnya dia sudah tahu itu. Tetapi iblis menggoda mereka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Padahal sebelumnya mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, memiliki kehendak bebas yang buat mereka seharusnya bisa memutuskan yang baik dan yang jahat. Oke. Pertanyaannya sekali lagi, kalau kita kembali ke fokus, apakah Allah itu bisa dikatakan terlambat menolong? Dengan kacamata kita, kalau seandainya manusia itu ditolong Tuhan tepat waktu, mungkin tidak sampai jatuh dalam dosa. Atau seandainya Tuhan datang ke situ, pas Adam lagi melihat-lihat pohon itu, lalu dia ingat, mendengar suara langkah Tuhan, oh iya, takut, nggak boleh makan. Bagi saya, Pak. Ya, Pak Matius. Ini kita bukan, kalau menurut saya tidak baik. Melainkan itu Tuhan sudah memberikan yang namanya jarak. Janganlah kau makan dari buah itu. Sebelum di saat mereka diciptakan, jadi Tuhan itu dia tidak datang, dan Tuhan terdahulu daripada itu. Sudah memberikan yang namanya baik. Jadi kita tidak bisa menyelam. Dari keteluhan manusia dan dosa itu tidak ada yang namanya kesalahan Allah. Allah sudah mendahului iblis memberikan perintah baru iblis datang membunuh manusia. Oke. Sudah ada larangan. Ada lagi. Apakah Tuhan datang telat menolong? Sudah kejadian baru datang. Pak Gusti ini diam-diam menghanyutkan, tapi sayangnya tidak pernah berbicara. Gimana Pak Gusti? Ini Allah itu kan mahadir. Jadi kejadian itu Allah ada ya. Tapi karena waktu itu Hawa ini terlalu memaksakan kehendaknya, sehingga ya kan dia punya free will gitu. Jadi Allah tidak bisa mengatakan tidak boleh itu dia sudah menggunakan free will. Nah kemudian Allah baru datang ketika mereka sudah jatuh. Di sini Allah datang memperingatkan mereka kalau itu memang salah. Oke. Bagus sekali. Ini jawaban yang bagus. Omnipresent. Allah itu maha hadir, sekalipun di saat mereka makan itu Allah tidak bilang, hei ingat. Sekalipun dia tidak kemudian ketika mereka mulai berbicara dengan Hawa,
Lalu dibisiki sebelah kanan telinganya, ingat. Allah Maha hadir, omnipresent. Nah, permasalahannya kita itu kan dipengaruhi gaya bahasa apa? Antropomorfisme di dalam ayat yang ke-8 ya. Ini ayat yang ke-8 ada gaya bahasa antropomorfisme di mana Tuhan itu digambarkan atau dideskripsikan seperti figur manusia yang mendatangi mereka ke Taman Eden, lalu di angin sepoi-sepoi. Ini apa ini narasinya angin sepoi-sepoi itu? Berjalan dalam taman dalam angin sepoi-sepoi, ya kan? Ini apa? Ini gaya bahasa antropomisme. Kalau kita membayangkan terlalu jauh ayat ini, lalu kita mengira bahwa sebelumnya Tuhan tidak pernah ada di situ. Betul nggak? Ketika diskusi Hawa dan ular terjadi, seolah-olah Allah itu sedang sibuk di ruangannya. Barulah setelah itu terjadi atau hari berlalu, hari berikutnya selesai mereka membuat penutup ya, pakaian dari daun ya kan, baru kemudian Allah datang dengan bunyi langkah tadi ya. Seolah-olah gaya bahasa ini membuat kita berpikir seolah-olah Allah tidak pernah datang ke situ sebelumnya. Benar seperti Pak Gusti tadi ya, mengatakan sekalipun Allah tidak terlibat dalam diskusi ular dan Hawa, kehadiran Allah tidak bisa dikatakan absen. Allah hadir di sana. Pak Matius tadi bilang kehadiran Allah dinyatakan dengan apa? Sudah ada firman, sudah ada hukum, ya kan? Sudah ada hukum yang mereka dengar. Itu dia. Dan satu lagi, kehadiran Allah sudah dinyatakan dengan keserupaan mereka dengan manusia. Keserupaan Allah dengan manusia, sehingga mereka memiliki kehendak bebas. Lalu seringkali kita bertanya, lalu kenapa Allah membiarkan itu terjadi? Kenapa tidak Allah ingatkan? Atau kenapa Allah tidak mengubah tiba-tiba buah pengetahuan itu jadi buruk rupanya atau jadi busuk sehingga orang tidak tertarik untuk makan? Kan ayat 8 dideskripsikan, ayat 7 dideskripsikan wanita itu melihat buah itu enak untuk dilihat, sedap untuk dimakan. Seandainya Tuhan membuat pohon itu atau buah itu tiba-tiba nampak membusuk atau berulat, sekali lagi apa tujuan Allah memberikan pohon pengetahuan di tengah taman itu? Untuk sarana ketaatan. Mereka bisa menyatakan diri mentaati Tuhan, yaitu ketika mereka menghadapi godaan itu, menghadapi larangan itu, mentaati larangan itu tadi. Jadi sama seperti ilustrasi saya kemarin, berkali-kali saya bilang, lampu lalu lintas itu ditaruh di sebuah perempatan, terang benderang ya, yang merah menyala merah, yang kuning menyala kuning terang, yang hijau menyala hijau terang, sangat terang, tidak dibuat suram. Sehingga kalau merah ya harus berhenti, kuning harus pelan-pelan, hijau harus jalan.
Itu yang namanya tujuan awal undang-undang untuk kita taati. Itu sarana untuk mentaati, sarana ketaatan. Bukti kita taat adalah ketika kita melihat lampu merah berhenti. Itu kita taat. Tapi kalau tidak ada lampu merah, bisa nggak kita mengatakan orang ini taat undang-undang? Bisa nggak? Seandainya undang-undang itu cuma satu saja, cuma undang-undang lalu lintas itu, kita bisa nggak ngomong orang ini taat undang-undang nih? Ya nggak ada kok yang untuk mengukur ketaatan itu nggak ada. Takaran untuk mengukur kita taat itu nggak ada. Kalau nggak ada lampu merah, ini contoh ya. Kalau undang-undang itu cuma satu, lampu merah ini undang-undang lalu lintas. Kita bisa disebut taat lalu lintas ketika ada lampu merah, merah berhenti, hijau jalan, kuning pelan-pelan. Sebaliknya kita bisa disebut taat, tidak taat ketika melanggar. Kalau seandainya rambu-rambu itu diambil, bisa nggak kita disebut taat? Atau bisa nggak kita disebut tidak taat? Ya nggak bisa, nggak ada kok rambu-rambunya. Dari mana kita bisa menyatakan ketaatan? Dari mana kita disebut melanggar kalau tidak ada lampu lalu lintasnya? Betul nggak? Atau ada lampu lalu lintasnya tapi mati? Pengalaman ya? Ada lampu lalu lintas, lampunya mati. Ada, lampu lalu lintasnya ada, tapi mati. Sehingga kita tidak bisa melihat apa namanya, lampunya, warnanya nggak bisa terlihat. Bisa nggak kita disebut nerobos? Ya nggak bisa. Wong lampunya mati kok. Kita jalan terus, lampunya mati. Kita nggak bisa disebut melanggar atau mentaati karena nggak ada lampunya. Lampunya mati. Ya sama. Kalau seandainya pohon itu kemudian disingkirkan, ditutupi, atau dibuat tidak menarik, atau dibuat apa lagi? Dibikin semacam apa namanya? Penutup apa? Jaring ya, yang membuat mereka tidak bisa ambil itu. Ya ini sama saja seperti pasang lampu tapi tidak dinyalakan. Bagaimana kita bisa mentaati? Bagaimana kita bisa disebut melanggar? Nah, maka itulah yang terjadi. Ketika Allah datang setelah mereka makan pohon itu, bukan berarti Allah itu sedang sibuk atau lalai, atau sedang menerima tamu, atau sedang istirahat. Karena hari ketujuh ya, hari ketujuh Allah beristirahat. Ternyata setelah hari ketujuh itu, hari ke-8-nya apa yang terjadi? Wah, manusianya menyeleweng. Bukan, saudara-saudara. Allah tetap hadir. Perhatikan pasal yang kedua, semuanya telah diselesaikan dan Allah memberkati. Kata memberkati itu bukan berarti Allah meninggalkan ciptaannya, bukan. Nah, jadi bukan berarti Allah tidak hadir. Kata terlambat itu kan berarti pemikiran kita Allah tidak hadir, betul nggak? Padahal Allah itu omnipresent, maha hadir, ya, maha hadir. Nah, lalu kenapa Pak di situ ditulis Tuhan Allah berjalan dalam taman di angin sepoi-sepoi pada hari itu ya, bagan leruah hayom, leruah hayom. Ya ini ruah ini diterjemahkan angin, hari yang berangin, kira-kira begitu ya. Hari yang berangin Allah datang. Ini sekali lagi gaya bahasa antropomorfa, bukan untuk mengatakan Allah pada saat itu ada waktu untuk mengunjungi Adam dan Hawa karena kemarin tidak sempat, bukan. Tetapi seperti yang dikatakan Pak Matias tadi, siapa tadi yang? Oh Pak Gusti ya, kehadiran Allah di situ membuktikan apa?
kebiasaannya bersekutu. Kemarin saya sudah menjelaskan ya di awal ya, bahwa kegiatan sehari-hari, aktivitas di taman itu adalah persekutuan antara Allah dengan manusia. Mereka tinggal bersama-sama, Allah dengan manusia itu tinggal bersama. Bukan berarti ibadah terus, persekutuan seperti yang terjadi sekarang. Kita seringkali berkata persekutuan itu berarti konteksnya ibadah gitu ya. Bukan seperti itu. Persekutuan itu adalah interaksi, hubungan yang dekat, intim antara manusia dengan Allah, tanpa batas. Tanpa batas. Jadi tidak pernah Allah meninggalkan manusia di dalam taman itu, tidak pernah. Kehadirannya itu justru membuktikan kepeduliannya, kebiasaannya setiap hari bersekutu dengan Allah. Nah, kenapa itu terjadi? Sekali lagi, Allah memberikan sarana ketaatan, kehendak bebas manusia, dan manusia lebih memilih untuk apa? Untuk tidak taat. Manusia lebih memilih untuk tidak taat. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa Allah menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Oke, ada lagi Pak Dani? Jelas ya? Oke, terima kasih Pak Dani untuk pertanyaannya. Ini mempertajam diskusi kita ya. Saya berharap saudara-saudara ketika membahas Kejadian pasal 3 khususnya, itu ada diskusi yang seperti ini supaya pembahasan kita itu lebih dalam ya, lebih dalam. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-9. Kita berharap hari ini kita sampai di ayat yang ke-13. Oke, ayat yang ke-9 silahkan dibaca apa yang kemudian dilakukan oleh Allah ketika manusia sudah berusaha untuk menutupi rasa malunya, menutupi sesuatu yang salah dalam dirinya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kita lihat karya Allah seperti apa. Silakan dibaca Pak Oki. Bilang wa yikra Adonai Elohim el Adama wa yomer lo ayeka. Oke. Menarik ya, di sana itu ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan, di manakah engkau? Lo wayomer lo, dan dia berkata padanya, ayeka. Seolah-olah Allah tidak tahu. Sekali lagi, ini gaya bahasa antropomorfisme. Allah berjalan di angin yang sepoi-sepoi. Lalu ketika mereka mau menghampiri Adam, biasanya mereka duduk di bawah pohon kah? Atau biasa mereka duduk di mana jalan-jalan sedang kok ini nggak ada? Lalu bertanya, di manakah engkau? Ya, mungkin kalau kita terjebak dalam gaya bahasa antropomorfisme ini, kita akan mengatakan, loh, kok Allah tidak maha tahu? Seperti tadi itu ya, kok Allah telat datang? Ya, kok Allah tidak maha tahu? Masa sembunyi di bawah pohon aja, di belakang pohon aja, Allah tidak tahu? Sekali lagi, ini gaya bahasa antropomorfisme. Yang mau ditekankan adalah karya Allah ketika manusia sudah mengambil keputusan untuk tidak taat terhadap dirinya. Apa yang dilakukan? Wa yikra Adonai Elohim. Wa yikra Adonai Elohim. Tuhan Allah memanggil Adam, manusia itu. Kenapa kok tidak Isya?
Ya, ini salah satu penguat bahwa yang bertanggung jawab atas pasangan itu adalah laki-laki. Sekalipun wanita yang bersalah, laki-laki yang ditanya pertanggungjawabannya. Apakah Allah tidak tahu bahwa Adam Hawa yang menyebabkan itu terjadi? Saya yakin tahu, Allah Maha tahu. Tapi ketika Isyah atau istri itu sudah melakukan kesalahan, yang dimintai, yang ditanya pertama kali adalah Adam. Nah ini, saudara kalau mau membuat makalah sekali lagi dari kitab Kejadian pasal 1 pasal 3 itu aspeknya banyak sekali, dimensinya banyak sekali. Jadi tidak kurang bahan kalau hanya dikerjakan satu kelas itu. Temanya, tema-tema di dalam kitab Kejadian itu banyak sekali. Nah, tetapi perhatikan sekali lagi, apa sih bukti karya Allah di situ? Bukti karya Allah yang menjadi kabar baik bagi kita yang berdosa sebagai keturunan Adam dan Hawa ini. Apa yang kita ketahui tentang Allah ketika manusia satu dalam dosa? Wa yikra Adonai Elohim, Tuhan Allah memanggil dan berkata, di manakah engkau? Rizky mengatakan bahwa pertanyaan di mana engkau ini menandai Allah mencari. Saya setuju sekali ya. Bukan berarti Allah tidak tahu keberadaannya. Bukan berarti karena mereka ngumpet saking saking takutnya, lalu mereka mencari tempat persembunyian sangat-sangat tersembunyi. Lalu Allah cari-cari mana ini? Biasanya di sini enggak ada. Cari lagi di mana? Enggak ada lagi. Lalu teriak-teriak, "Di mana engkau, woi?" Kalau mahasiswa STT ini gampang saja carinya. Kalau sudah weekend itu carinya di bawah-bawah pohon jati itu. Cari sinyal dulu. Kalau sekarang sudah sinyal mendekat ya. Jadi tidak perlu di bawah pohon jati. Sudah ada sinyal ya? Jadi tidak perlu di bawah pohon jati. Tapi ada yang diuntungkan juga sebenarnya dengan kalian di bawah pohon jati itu. Saya punya tanaman aman Pak, atau saya punya kambing aman Pak. Nggak ada berani-berani mendekat ke kalau untuk mau rencana maling itu saya merasa tenang, ada di sana ada penjaga sekarang. Ya, saya takut ular saja, saudara. Kalau saudara malam-malam di kebun itu, ular itu malam hari itu beracun semua di sini. Kalau ular yang keluar malam hari jangan berani berinteraksi ya. Nah, itu dia. Kalau siang mungkin ular-ular yang jinak, tapi kalau malam keluar itu, waduh, itu ular yang berbahaya. Jadi sekali lagi masuk ke sini, ketika Allah bertanya di manakah engkau, itu bukan ketidaktahuannya mengenai lokasi Adam dan Hawa berada, tetapi ini menandai bahwa Allah mencari. Di satu sisi, pertanyaan ini terkesan memarahi, tetapi marah dengan maksud yang baik, karena manusia menyembunyikan diri. Ini menarik. Allah itu marah. Betul nggak? Murka Allah, seringkali kita dengar kata itu ya. Allah murka, seringkali kita dengar itu, betul nggak? Betul. Kapan Allah murka? Kapan Allah murka? Dalam teks-teks kitab Perjanjian Lama sering disebut murka Allah, murka Allah, murka Allah. Ketika umat Allah tidak taat, ketika umat Allah jatuh dalam dosa, dia menyatakan murkanya. Artinya dia tidak membiarkan manusia itu jatuh dalam dosa.
karena mereka sedang dalam bahaya maut mengancam, makalah murka. Ini saya punya anak kecil, ketika anak saya itu misalnya katakanlah menyeberang jalan sembarangan, lalu ada mobil yang akan lewat, saya akan tabrak anak saya akan saut dia, bahkan habis itu saya akan pukul keras-keras pantatnya. Itu murka, itu marah. Tetapi apa maksud kemarahan itu? Apakah itu maksudnya untuk menyakiti? Tidak. Ini untuk menyatakan kasih supaya dia tidak mengalami kecelakaan. Jadi sekali lagi, ketika Allah marah, dinyatakan, di manakah engkau? Nah ini sudah ngeri nih, kalau sudah di manakah engkau? Hati-hati ya. Manusia pun sudah merasa, wah ini gawat ini. Ini antropomorfisme. Allah marah. Dari diskusi itu kita tahu Allah marah. Ini seperti manusia yang sedang, ayo, kau di mana? Ketahuan nih. Kira-kira begitu ya. Allah marah. Tapi marahnya maksudnya baik, karena manusia menyembunyikan diri. Ya kemarin PA bagus ya. Oh ada yang ikut PA ya? Oh enggak ada ya, di rumah Pak Mik itu menjelaskan mengenai manusia lama, yaitu mengenai kemarahan. Salah satu ciri tanda manusia lama itu adalah marah. Nah, lalu ada pertanyaan. Ada yang bertanya tuh, Pak, gimana tuh Yesus tuh marah di bait suci? Apakah Yesus masih memiliki manusia lama? Yesus tidak memiliki manusia lama ya. Yesus tidak berdosa. Dinyatakan dia adalah korban yang sempurna. Dia tidak berdosa. Dia dibuat menjadi dosa karena kita. Lalu apa maksudnya Yesus marah? Jelas ini yang disebut sebagai murka Allah. Seperti murka Allah, kebencian karena manusia melakukan dosa. Apa yang terjadi? Manusia pada saat itu menggunakan perkara-perkara rohani untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, mereka tukar tambah domba, jual apa? Hewan untuk persembahan, ya, memperjualbelikan untuk itu persembahan, lalu tukar uang. Dan kenapa Yesus sampai marah? Apakah tidak boleh menjual itu? Kan menolong ya, orang yang memberi persembahan tertolong, nggak perlu cari jauh-jauh, ya kan? Ya, pasti ada penyalahgunaan di situ, pasti ada penyelewengan. Entah itu dengan markup yang tinggi, entah itu dengan monopoli, entah itu dengan menggunakan standar-standar tertentu. Saya nggak tahu, tetapi yang jelas ada indikasi bahwa Yesus memarah karena perkara rohani dijadikan ladang bisnis. Nah ini bahaya saudara. Jangan sampai nanti saudara pelayanan juga menjadi ladang bisnis, karena pelayanan itu potensial sekali untuk menjadi ladang bisnis saudara. Potensial sekali. Bahkan seringkali dipakai untuk cuci uang ya. Cuci uang, bukan uang dicuci, bukan. Tapi sumbang gereja lalu dilaporkan sumbangannya itu untuk mengurangi pajak, ya kan? Untuk menghilangkan barang bukti hasil korupsi. Ya, kalau sudah disumbangkan ke gereja, berarti catatannya ini masuk gereja. Nanti sebelum disumbangkan gereja, Pak, nanti tak kasih ke sini, nanti sebagian lagi catatannya segini, nanti saya dapat segini ya. Wah, bahaya ya. Kita kan sama-sama dapat, pastor. Tenang aja pastor. Pastor nanti dapat sekian, nanti kasih gereja sekian, nanti saya sekian. Aman pastor. Ini berkat Tuhan buat pastor ini. Wah, ini bahaya saudara. Ingat, nanti saudara sewaktu-waktu menjadi pastor dan
ada orang yang ingin datang menyumbang, pastikan sumbangannya itu uang apa. Ini betul nih, jangan kemudian langsung mengatakan puji Tuhan, haleluya, berkat Tuhan mengalir. Diberkatilah saudara dalam pekerjaan saudara, dalam masa depan saudara, dalam karir saudara. Oh, kalau ternyata karirnya itu mengkorupsi uang negara lalu didoakan seperti itu, wah, saudara terlibat. Jadi jangan sampai ladang bisnis, ladang pelayanan dipakai untuk apa? Untuk mencari keuntungan. Sekali-kalinya Yesus marah dalam kehidupannya adalah ketika perkara rohani dia jadikan ladang bisnis. Kalau jadi pendeta, jangan pernah menjadi pendeta yang bermental pengusaha. Jadi pastor jangan pernah menjadi pastor yang bermental pengusaha. Tapi kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang bermental pastor. Tahu maksud saya? Jangan dibalik. Saya belajar entrepreneurship, Pak. Usaha, Pak. Jadi nanti kalau saya jadi pastor, saya mau pastor yang menjadi pengusaha. Kalau kira-kira pelayanan ini nggak profit, nggak menguntungkan buat saya tutup lah. Itu bahaya. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi Allah murka ketika manusia menyembunyikan diri. Maka itulah pentingnya kita dalam doa, ibadah, pengakuan dosa, bukan menyembunyikan diri, bukan menutupi dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan, bukan, tapi mengakui dosa. Oke. Henry juga mengatakan Allah hendak memeriksa perkara Adam. Jadi ini adalah pertanyaan yang dimodifikasi seolah-olah Allah menanyakan mana laki-laki yang berbuat bodoh itu, yang ingin menyamakan kedudukannya dengan Allah. Nah, ini kira-kira kalau mau dibahasakan dengan bahasanya Matthew Henry, nah ini menarik ya. Kira-kira kata di manakah engkau, ini kira-kira maknanya mana nih? Laki-laki bodoh yang mau menyamakan diri dengan Allah ini. Karena iblis tadi, engkau akan sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Lalu, wah, kalau begitu, wah enak juga ya, sama seperti Allah ya. Makanlah pohon itu, buah itu. Lalu ketika Allah datang bertanya, di mana kira-kira? Mana ini orangnya yang mau bikin sama seperti saya nih? Mana ini? Kira-kira begitu ini kalau. Wah, ini kemarin kakak tingkat saudara ini berpendapat ini. Allah bukan tidak tahu keberadaan mereka, tetapi dengan pertanyaan itu ia sedang mencari. Ya, ini ya tadi ya. Sama seperti Jiskin. Jadi dari situ kita bisa memahami karakteristik Allah itu ditekankan. Allah itu sebenarnya penuh perhatian. Dialah yang berinisiatif. Bukan manusia yang kemudian datang mengaku Tuhan, Allahku, Rajaku, Penciptaku. Aku telah melanggar ketetapanmu, aku telah berdosa, aku telah makan pohon yang kau larang. Tidak. Apa yang dilakukan manusia? Dia berusaha dengan kemampuannya sendiri. Dia menutupi dirinya, dia menutupi kesalahannya. Tapi apakah itu berhasil? Tidak. Justru Allah yang datang. Apakah semudah itu kita mendapatkan keselamatan cuma-cuma? Kalau begitu. Ada orang yang beranggapan orang Kristen itu sak penake dhewe, seenaknya saja, meyakini bahwa keselamatan itu seperti jalan tol, langsung dapat, langsung enak, nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak seperti agama lain yang harus berusaha dengan keras mencapai keselamatan itu. Surga itu didapatkan dengan perjuangan, hidup baik, berbuat baik, kemudian beribadah sekian kali sehari, memberikan sekian persen untuk mencapai keselamatan. Kok orang Kristen enak sekali mengatakan keselamatan itu cuma-cuma, gratis. Kok enak sekali?
Konyol itu. Masa masuk surga kok seenak itu? Ada orang yang menganggap seperti itu. Bagaimana saudara menanggapi? Kok seperti jalan tol? Emangnya surga kayak ada jalan tolnya? Terlalu enak iman Kristen itu. Apakah betul terlalu enak iman Kristen itu? Kalau ada orang yang mengatakan demikian, Anda itu menggampangkan keselamatan. Setuju juga saudara dikatakan kita itu menggampangkan keselamatan? Saya tidak setuju. Keselamatan itu sulit. Surga itu sulit untuk didapat. Kenapa? Karena ketika kita mau kembali kepada Allah, bersekutu dengan Allah, dianggap layak dengan Allah, masuk surga, apa yang dituntut? Kesempurnaan. Tidak mudah untuk masuk surga itu, saudara-saudara. Jangan anggap enteng. Jangan anggap seperti jalan tol. Wah, saya udah selamat masuk seperti jalan tol, udah kasih cuma-cuma, tenang. Enggak, saudara. Keselamatan itu enggak semudah itu. Kesempurnaan yang dituntut untuk mendapatkan keselamatan itu, kesempurnaan, saudara-saudara. Saudara dituntut untuk sempurna. Satu kesalahan kecil pun membuat saudara tidak akan masuk surga. Apakah Hawa mencuri mangga tetangga ketika dia pada akhirnya diusir dari Taman Eden, putus hubungan dengan Allah? Apakah Adam dan Hawa itu membunuh, berzina, berdusta, tidak menghormati orang tua, menyembah Allah lain? Tidak, saudara-saudara. Kesempurnaan itu seperti ini. Saya sering menggambarkan seperti ini. Ini rantai. Ini kalau saudara mau selamat itu saya ibaratkan seperti rantai yang menaruh beban 10 ton dan saudara di sini. Ini ilustrasinya, saudara. Saudara tidak perlu memutuskan rantai ini 10-10-nya supaya jatuh ini barang. Kalau saudara mau selamat dari sini sempurna, tidak boleh putus satu pun, betul? Betul? Saya cuma putus satu kok, aman lah, betul? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, jangan kau menyembah, ya? Jangan buat bagimu. Terus apa lagi? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Saya cuma sedikit saja mengingini harta milik orang lain. Cuma itu, yang lain bisa. Nggak perlu dua, saudara, yang putus. Satu aja putus. Selamat. Siapa bilang surga itu seperti jalan tol? Enggak. Siapa bilang keselamatan itu mudah didapat? Kesempurnaan, saudara. Karena saya tidak bisa sesempurna itu, saya pasti mati. Saya pasti tidak selamat. Karena dengan usaha saya tidak mungkin mencapai kesempurnaan itu. Maka saya butuh juru selamat, pribadi yang membuat saya dianggap sempurna.
Kalau ada yang merasa dengan perbuatannya dia bisa sempurna, monggo, silahkan saudara mendapatkan keselamatan dengan usaha itu. Silahkan. Wah, itu saya katakan begitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan dengan ibadahmu itu engkau tidak akan cacat di hadapan Tuhan, monggo. Kalau ada dengan tindakan pendidikan tinggi, saudara bisa mencapai kesempurnaan itu, silahkan saudara lakukan itu semua. Tapi saya tidak bisa, saudara. Saya mengakui diri saya sendiri. Saya hanya berusaha untuk hidup mensyukuri apa yang Tuhan berikan dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saya tahu bukan itu yang membuat saya selamat. Biarkan yang termenung tetap terpenuh, tidak usah terganggu. Sekali lagi saudara, keselamatan itu bukan sesuatu yang mudah didapat. Jadi jangan salah merasa ini ya. Jangan menyepelekan keselamatan, jangan menyepelekan berkat kasih karunia itu. Jangan kemudian kita mengatakan, oh bagi orang Kristen keselamatan itu gampang. Justru orang Kristen sangat-sangat mengakui betapa sulitnya manusia untuk selamat, betapa mustahilnya manusia itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Terbukti dari sejak mereka jatuh dalam dosa. Mereka sudah berusaha melayakkan diri di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Menutupi dirinya, bersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah itu selesai masalah? Tidak, saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Allah mendatangi. Allah penuh perhatian dan dia berinisiatif. Surga itu bukan perkara mudah. Keselamatan bukan perkara mudah. Tapi justru butuh kesempurnaan. Karena saya tidak mungkin sempurna. Saya butuh Allah yang sempurna mendatangi saya. Saya butuh Allah yang berinisiatif menolong saya. Maka keselamatan yang saya terima bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang menolong saya. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang murah, yang sepele, atau yang bisa dianggap remeh. Oke, itu ayat yang 10. Sekarang kita akan lihat. Silakan Pak Pati, dibaca Pak Pati. 10. Wayomer et mereka samiti dengan waira i erom i we kb Anoki va ekb ya, va ekb. Oke, terjemahannya. Dan dia berkata, aku mendengar suaramu di taman, dan aku takut karena aku berladang dan aku menyembunyikan diri. Apa yang terjadi dengan manusia ketika ditanya, di manakah engkau? Adam. Pria itu berkata, aku mendengar suaramu di taman dan aku takut karena aku telanjang dan aku menyembunyikan diri. Oke, perhatikan. Siapa fokus utamanya di situ? Manusia. Apa yang menjadi pemikiran manusia saat itu? Dia merasa sekarang telanjang. Apakah sebelumnya dia tidak telanjang? Telanjang. Tapi ini merupakan ungkapan rasa malu dan takut yang dialami oleh Adam dan Hawa karena dosa. Pelanggaran itu telah membuat mereka tidak layak untuk bertemu, bertatap muka dengan Allah.
Inilah kenapa kita sebut tadi, bagi kita keselamatan itu bukanlah sesuatu yang mudah, sekalipun diberikan cuma-cuma. Tetapi itu bukan sesuatu yang membuat kita merasa, oh, keselamatan itu gampang. Bukan, justru karena kita merasa tidak layak, kita merasa tidak sanggup untuk mengatasi dosa-dosa kita, maka kita berserah diri pada pertolongan Tuhan. Sola gratia, hanya kepada anugerah Allah saja kita berharap. Nah itu dia, karena kita merasa apapun usahanya kita tidak sanggup. Ayat 11 silahkan dibaca Pak Yuven. 11. Wayomer mi higi leka di arom atah kami as aser sihotika lebil di akal mimeni ya, akal tak. Terjemahannya, dan dia berkata, siapakah menyatakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah Anda makan dari pohon itu yang aku telah memerintahkan Anda untuk tidak makan dari itu? Oke, bahasa Indonesia perlu yang di sini ya, supaya lebih baik. Dan dia berkata, siapakah yang menyatakan mi higit leka, yang menyatakan kepadamu bahwa engkau telanjang, erom, ki erom atah, bahwa engkau telanjang. Yang kasih tahu kamu telanjang itu siapa? Yang menyatakan kamu telanjang. Apakah maksudnya itu Tuhan itu tidak tahu? Apakah maksudnya itu Tuhan benar-benar merasa, aduh ketahuan deh saya bahwa mereka telanjang, sekarang baru mereka sadar itu telanjang? Atau bagaimana? Siapa yang menyadarkan kamu? Apakah begitu? Yang ini yang menyatakannya, Higdil itu menyatakan. Siapakah yang menyatakan bahwa engkau telanjang? Dalam pengertian apa? Dalam pengertian bahwa ketelanjangan itu memalukan, begitu loh. Siapa yang menyatakan ketelanjangan itu memalukan? Kira-kira begitu. Lalu Allah mengkonfirmasi lagi, apakah engkau makan dari pohon yang aku telah perintahkan engkau untuk tidak makan? Nah, jadi diperintahnya untuk tidak makan atau melarang ya, melarang. Apakah engkau makan dari pohon yang telah aku larang untuk makan itu? Nah, kira-kira begitu. Apakah Allah tidak tahu tentang itu? Ini bukan pertanyaan karena ketidaktahuan, bukan juga pertanyaan retorik ya, tapi pertanyaan yang ditujukan untuk menunjukkan dosa. Itu dia. Jeski yang mengatakan ini pertanyaan terarah untuk menunjukkan dosa. Jadi dengan kata lain Allah itu sedang mengatakan, apakah kamu itu sudah berdosa? Apakah kamu itu melanggar? Ini dosa ini. Dosa hamartia itu meleset dari dasaran ya. Dasarannya Allah apa? Supaya mereka tidak makan, tapi ternyata meleset, mereka makan. Nah, ada 3 pertanyaan yang ditanyakan Allah di dalam kalimat ini. Dengan 3 pertanyaan ini Allah sedang bertindak mengkonfirmasi sebenarnya 3 musuh utama manusia: dunia, iblis, dan daging. Kok bisa Pak? Coba perhatikan, di manakah engkau? Perhatikan, ketika Allah bertanya di manakah engkau, Allah sedang mengingatkan bahwa manusia itu sedang memanfaatkan situasi yang ada di sekitarnya untuk menutupi kesalahannya. Dia membuat pohon, daun untuk menutupi dirinya. Dia bersembunyi di pohon. Dunia atau tempat yang seharusnya dipakai untuk tempat bersekutu dengan Allah, tetapi justru digunakan untuk menyembunyikan. Nah, ada banyak berkat yang harusnya kita pakai untuk memuliakan Allah, tapi justru kita pakai untuk
melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Siapa yang mengatakan ini Tuhan sedang bertindak untuk menjelaskan ini loh musuhmu? Kira-kira begitu. Karena dengan mengatakan siapa yang mengatakan itu, dia sedang mengatakan hati-hati loh dengan iblis. Ini iblis musuhnya. Lalu apakah engkau sungguh makan? Pertanyaan itu sedang mengkonfirmasi mengenai keinginan apa? Keinginan daging. Jadi kalau kita bisa simpulkan, apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa? Keinginan daging, iblis, dan dunia yang disalahgunakan. Itu dia. Bukan dunianya ya. Bukan dunia yang diciptakan. Kalau dunia yang diciptakan Allah itu tujuannya baik. Kita sekali lagi, tujuan Allah menciptakan semua itu baik, tidak ada maksud untuk menjatuhkan manusia. Tetapi ketika dunia itu sudah disalahgunakan, pohon dipakai untuk menyembunyikan diri, daun ara dipakai untuk menutupi kemaluannya. Itu penyalahgunaan dunia. Berkat-berkat yang kita nikmati, keadaan situasi fasilitas yang kita nikmati bisa menjadi berkat, tapi bisa menjadi kutuk kalau kita menyalahgunakan. Nah itu dia. Nah, jadi pertanyaan Allah tadi sesungguhnya menolong kita mengakui dosa-dosa kita dan menyadarkan kita terhadap kelemahan yang datang baik dari dunia, iblis, dan daging. Saya singkat DID. Dunia, iblis, dan daging. Seringkali kita langsung mengkambing hitamkan iblis ya. Kalau ada apa-apa iblis yang disalahkan, apa-apa iblis yang disalahkan. Tidak naik kelas karena begadang tiap malam nonton bola, iblis yang disalahkan. Iblis membuat saya itu lupa belajar, Pak. Iblis yang membuat saya ngantuk kalau pagi, Pak. Untungnya iblis nggak punya pengacara membela ya. Jadi kalau punya pengacara ini, ya, oke. Jadi kita sedang terus berhadapan dengan musuh itu. Dunia, iblis, dan daging itu masih sampai sekarang tipe-tipenya masih sama. Jadi kalau ahli perang itu mengatakan kalau kita mau mengalahkan peperangan, kenalilah musuhmu dengan baik. Kalau kita nggak kenali musuh dengan baik, ya kita tidak akan mengalahkan musuh kita. Kenalilah cara kerja musuh kita, strategi musuh kita. Ya, kalau dunia itu membuat kita itu apa? Cara kerjanya. Dunia itu akan terus membuat kita, wah itu dalam katekismus ada ya ditulisnya, khawatir, ya, akan membuat kita itu takut, iri. Itu cara kerja dunia. Kalau saudara lihat TikTok zaman sekarang itu, semua barang dijual murah di TikTok, betul kan? Sesuatu yang tidak pernah kita butuhkan, karena kita lihat harganya murah, akhirnya apa? Akhirnya beli, murah ini ya, murah ini. Padahal kita nggak perlu. Scrolling terus, scrolling. Dapat murah lagi, dapat murah lagi. Itu dunia, saudara. Membuat kita, wah ini kayaknya si Frank ini nggak punya yang kayak gini nih. Ternyata segini, harganya murah ini ya. Wah ini si Oki ini kemarin beli kayak gini nih. Wah saya pengen lah kayak punya Oki itu. Wah kayaknya yang lebih bagus yang ini. Saya mau kasih tunjuk Oki, saya punya yang lebih bagus ini. Itu cara kerja dunia, saudara. Wah tetangga saya sudah punya ini nih. Saya coba lihat di online, bisa pay later ini, bisa bayar kemudian ini. Wah sekarang nggak punya, nanti bisa bayar kemudian. Gampang itu, pikir nanti itu. Akhirnya pay later. Sudah tahu pay later? Iya, beli sekarang bayar nanti. Itu fenomena yang sekarang menjadikan orang
tatih, bahkan terjatuh dalam hutang piutang. Itu salah satunya ya. Kita terfasilitasi dengan dunia. Seolah-olah dunia itu memfasilitasi kita, memudahkan sesuatu untuk membuat kita itu terfasilitasi, enak. Padahal disitulah kita sedang digiring ke arah kejatuhan. Nah, akhirnya karena peleternya menumpuk, wah ada uang persembahan ini, nganggur ini, ini baru laporkan bulan depan ini, kayaknya bisa nih, langsung saya pakai dulu. Wah, ini di luar sana, di sini nggak ada. Ini hati-hati saudara, hati-hati saudara, hati-hati. Karena dunia sekarang ini cara mainnya ngeri saudara, ngeri. Belum lagi kita berhadapan dengan bagaimana pengacar-pengacar sesat yang ada di dunia ini sekarang ini. Masuknya itu lewat HP saudara, lewat HP saudara, lewat media sosial, lewat reel, lewat YouTube, lewat Facebook. Begitu orang langsung pernah teks sekali, pernah lihat sekali, itu akan bermunculan terus yang lain. Itu algoritma internet sekarang ya. Jadi apa yang kau makan itulah dirimu. Kalau saudara sering memakan sesuatu yang dari medsos itu, sesuatu yang seperti itu, ya itulah yang akan terlihat dalam hidup saudara. Oke, 2 ayat lagi kita akan baca. 12. Silahkan dibaca Pak Yuven, Pak Yuven. Pak Yuven sudah ya? Oke, Pak Matius, Pak Matius. Bisa hasil kata mani bu natena lo mi as we oka cuma dan ada berkata wanita ini kau beri ada berusaha dia sudah berikan kepada aku dari pohon itu lalu Oke, menarik ya. Ketika ditanya apakah engkau sudah berdosa melalui pikiran, melalui dunia yang ada sekitarmu itu, ya, melalui daging dan iblis, ya kan, yang sudah menggodamu. Adam mengkambing hitamkan wanita. Wah. Dan dia menyalahkan Allah. Coba perhatikan. Dan ada berkata, wanita yang kau berikan. Coba bayangkan. Melalui ini Adam sedang tidak mau mengakui kesalahannya. Ini Yesus mengatakan begitu. Bahkan dia menyalahkan perempuan itu, dan dia menyalahkan Allah yang sudah memberikan perempuan itu. Bayangkan, nggak cuma menyalahkan perempuannya, tapi menyalahkan Allah yang sudah memberikan perempuan. Coba kalau nggak ada perempuan ini, aku nggak makan itu. Bayangkan, sudah dikasih berkat, tapi justru malah ya. Adam tidak mengakui Hawa sebagai istrinya. Perhatikan ini. Wanita yang kau tempatkan, bukan istriku, bukan Esher Kenegdo. Wanita yang kau tempatkan, bukan Esher Kenegdo. Benar ya? 13. Nanti kita akan berdalam. Silakan 13 dibaca dulu. Pak Franky ya. Ayat 13 wa yomer Adonai Elohim Laisa Mahjot Hasid Watomer Aisa Anakas Isiani wa Oke. Terjemahan, dan Tuhan Allah berkata kepada wanita itu, apakah yang kamu lakukan ini? Dan wanita itu berkata, ular itu telah menipu aku dan aku makan. Ya, sekarang gantian wanitanya ya. Tadi ditunjuk oleh Adam, sekarang dikonfirmasi. Gimana? Isa. Ya, wa yaumat Elohim la Isa. Ya. Mazot.
Apa yang kamu lakukan? Mahjad Azid, ya, apa yang kamu lakukan? Ini. Dan wanita itu berkata, gantian dia tunjuk yang lain. Ular itu telah menipu aku, dan aku, atau sehingga aku makan. Intinya manusia itu takut mengakui kesalahan. Saling tunjuk. Tidak mau dianggap sebagai orang yang bersalah. Ini namanya karakteristik manusia yang berdosa. Dia tidak mau dianggap sebagai pihak yang bersalah. Seandainya ular itu ditanya oleh Allah, kira-kira ular mau nyalakan siapa ya? Itu nanti ayat 14 ya. Tuhan nanya ular juga. Gimana ular? Iya kan? Tapi nggak ditanya. Benar nggak ular? Dia langsung mengatakan, ini yang akan terjadi padamu. Benar ya? Kalau ular dikasih pembelaan, waduh, kok saya yang disalahkan? Mungkin begitu ya. Saya kan cuma ngajak ngobrol saja. Tuhanlah yang taruh ini, yang taruh pohon itu di situ. Mungkin diskusinya akan seperti itu ya. Tapi tidak. Nah, ini ayat 13 bukti bahwa ketika manusia baik Adam dan Hawa itu sudah melakukan kesalahan, wanita Hawa dan Adam sekalipun mereka takut mengakui kesalahan. Mereka melemparkan kesalahan itu kepada pihak lain. Oke, itu sampai ayat 13. Dan kita akan mempertajam diskusi kita dengan saudara melihat review pasal 3 ayat 1 sampai 13 untuk menjawab diskusi dalam pertanyaan ini ya. Jadi nanti saudara akan persiapkan itu di rumah masing-masing ya. Lalu minggu depan kita akan bahas ini. Dan kalau ada pertanyaan lain, boleh. Kadang-kadang pertanyaan itu tidak muncul di kelas, tapi ketika dipikirkan di kemudian hari, oh iya ya, saya ingat, kenapa kok belum saya tanyakan? Boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Tetapi sebelum itu ditanyakan, silakan saudara memikirkan beberapa pertanyaan di sini ya, sampai di pertanyaan nomor 4 ya. Pertanyaan nomor 4 itu dipikirkan ya, dan mempertimbangkan ayat-ayat yang menjadi sumber referensi. Saya tutup sampai di sini. Selamat pagi, Tuhan berkati.